Halo Pak Paul dan Pak Halo. Alexander. Oke, saya mau cerita nih. Ah, saya sering melihat di YouTube di dalam acara mendoakan kebetulan pendeta, terutama di acara online. Nah, dia mengatakan setiap dia mendoakan, dia mengatakan, apakah nenek moyangmu uh, dulunya punya berilmu? Saya bingung Pak Paul. Dan beberapa kali saya ketemu sama pendeta, tiap mendoakan selalu berkata begitu. Apakah nenek moyangmu ada yang berilmu sehingga engkau tidak punya keturunan? Terhadap yang lain dia ngomong begitu. Lah dari dulu kan kita kan sebelum mempunyai yang namanya kita penganut agama Kristen, kita mayoritas itu kan agamanya kepercayaan. Mungkin kalau orang Batak ya Sombana Bulun atau apalah gitu ya, animisme dan dinamisme. Nah, yang menjadikan suatu pertanyaan selalu mengatakan apakah nenek moyangmu dulunya berilmu, yang dikatakan menyimpang dari pada ajaran Kristen. Udah jelas kalau menurut saya pasti rata-rata berilmu, terutama orang Batak yang rata-rata kalau dulu nenek moyang orang Batak mayoritas dia ingin mendapatkan ilmu, anaknya bisa meminum darah orang tuanya biar menyerap. Demikian agar diberi pencerahan kepada terutama yang di YouTube dan di Zoom ini kepada mereka-mereka yang ada di ini akan ajaran ya pendeta tersebut selalu mengatakan demikian Bapak. Itu pertama pertanyaan saya. Dan yang kedua saya ada tadi menyinggung masalah mengenai Septuaginta dan majority text. Nah, yang menjadi pertanyaan saya di Google itu mengenai Septuaginta dan majority text ini mana yang lebih lama? Terus mengenai bahasanya tuh bagaimana mengenai kodek ini, Pak? Demikian Pak informasinya dan juga pertanyaan saya Pak. Terima kasih. Nah, kalau tanya Masoretik sama Septuaginta itu nanti di kelas evangelis itu Pak Bram Napit. Itu ada kita jelaskan detail sekali ya. Tapi kalau nggak salah saya juga ada videonya pernah bikin itu panjang tuh jelasinnya. Intinya Septuaginta itu tahun 300 sebelum Masehi, Masoret itu baru ada tahun 1000. Tetapi Masoret itu berasal dari oral text yang jauh lebih tua daripada Septuaginta. Buktinya teks Masoret itu isinya sama persis dengan Dead Sea Scroll yang ditemukan tahun 1950 tapi tanggalnya tanggal 400 sebelum Masehi. Tetapi Dead Sea Scroll itu bukan Masoretic text. Karena di Dead Sea Scroll tidak ada tanda bacanya. Masoretic text ada tanda bacanya. Sumbernya bukan dari teks Dead Sea Scroll, sumbernya dari oral, dari tradisi turun-temurun yang dihafalkan. Karena orang Yahudi itu menghafalkannya itu dengan cermat ya. Kalau orang Islam menghafal bisa ada 30 versi Al-Quran itu. Kalau orang Yahudi menghafal cuma satu versi karena ada rumusnya, ada formulanya untuk menghafal. Itu nanti ada namanya Gaat yang tukang ujian itu ya. Kalau dia tahu kalau dia menghafal salah dia tahu karena ada rumusnya. Gaat seluruh dunia itu punya formula yang sama. Intinya begitu. Nah, kalau yang tadi masalah nenek moyang mungkin kita dengarkan dari Papi Daniel saja. Ya, apapun kesalahan nenek moyang kita, kalau sampai kita sudah bertobat, maka itu nggak akan kena kepada kita. Itu dia.
Maka itu generasi yang 2 Korintus 5:17. Barang siapa di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru itu terbit. Puji Tuhan. Kan pertanyaan berikutnya, berarti perlu doa pelepasan nggak, Papi, kalau kita sudah lahir baru? Tidak. Nah, Doa pelepasan itu jalan pintas, salah besar. Iya, setuju, Papi. Wah, memang kita benar-benar sehati. Pantas saja jadi anaknya. Iya. Amin. Rohnya sama, ajarannya bisa sama. Padahal nggak pernah Amin. janjian loh. Iya, betul. Itu dia ya. Itu benar ya. Nggak perlu doa pelepasan. Apalagi sampai muntah-muntah. Sampai cekek-cekek begitu. Kasihan saya lihat ya kalau orang masuk ke gereja karismatik. Dulu saya dipaksa muntah loh. Oh Sampai ya. disogok lehernya, apa mulutnya gitu biar muntah lah. Ada satu persekutuan doa, kalau orang jemaatnya masuk dia langsung bawa koran, tas plastik, terus langsung nyogok sendiri gitu biar muntah, lalu dia bisa ikut. Wah, serem kali yang begini ya, itu praktek-praktek yang menurut saya nggak pas. Saya nggak mau bilang sesat apa segala macam, nyatanya di situ nama Yesus juga diberitakan, cuman maksudnya Anda sedang ditipu oleh ilusi. Jangan, karena itu tadi ya, jadi ayatnya nggak berlaku dong kalau bahwa kamu sudah merdeka. Kita mesti doa pelepasan lagi. Masalahnya di Alkitab orang kalau sudah lahir baru, para rasul nggak doa pelepasan juga kan. Nah, itu memang ironik ya. Oke, lanjut dulu ya. Jadi nggak perlu ya Pak Bram Napit ya. Bentar. Tapi masalahnya udah lahir baru beneran belum? Nah itu masalahnya. Masalahnya banyak orang ngaku-ngaku lahir baru, nggak lahir baru. Nah itu tadi, maksudnya definisi lahir barunya aja udah beda kita. Dikit lahir baru, kalau sekarang di Indonesia lahir baru mau jadi Kristen, ngaku-ngaku Kristen mah gampang. Coba pergi ke Suriah ngaku Kristen. Sembelih. Coba pergi ke Arab Saudi ngaku Kristen. Ya kan, apalagi saya dari Islam pindah Kristen. Kalau di Indonesia Islam pindah Kristen nggak apa-apa. Yang apa-apa ketika Anda kemudian mulai bersaksi, nah itu jadi apa-apa, kayak Saifuddin, kayak MKC. Tapi kalau kita cuma pindah dari Islam ke Kristen, nggak akan ada apa-apa, nggak akan ada masalah. Yusuf Roni pun dipenjara karena dia kemudian bersaksi. Dia cerita waktu kepada orang lain kan, kepindahnya dia. Nah itu yang jadi masalah, karena dianggap memprovokasi kan. Itu yang jadi masalah. Jadi kalau Anda diam-diam juga nggak apa-apa. Saya pindah Islam Kristen, ya udah nggak apa-apa. Tapi begitu ada cerita-cerita kemana-mana, dari gereja ke gereja, kesaksiannya masuk penjara. Walaupun seharusnya nggak boleh ya. Tapi itu kenyataannya begitu. Tapi masalahnya di Indonesia dari dulu, Islam pindah jadi Kristen, ya nggak apa-apa. Paling dikucilkan dari keluarganya. Tapi nggak akan sampai sembelih, nggak akan sampai disembelih. Kalau di Arab Saudi, Islam pindah jadi Kristen, wah itu bisa dicambuk, bisa digantung gitu. Termasuk di Iran, yang kemarin si Nana sama Omid cerita kan. Nah itu kalau bilang lahir baru, itu saya percaya itu. Waduh, mau gimana begitu dia lahir baru, keluarganya, bukan cuma dia, keluarganya juga bisa dimiskinkan. Makanya definisi lahir barunya aja sudah beda Pak Pranapit. Mungkin aja pendetanya yang ngomong aja belum lahir baru kali. Nah itu dia Pak. Yang saya bingungkan ini Pak. Dia menyatakan kan dengan pernyataan dia gitu. Bahwasanya ini harus mengadakan suatu doa pelepasan. Nah sebelumnya yang didoakan ini dia Kristen. Ternyata harus didoakan doa pelepasan. Yang saya bingungkan di sini tuh saat didoakan itu ya kata Pak Paul tuh jungkir balik lah dan segala macam. Muntah. Itu. Jadi sesuatu
seperti ada permainan mistik jadinya tuh. Enggak, Sementara itu kalau secara nanti logika itu nanti kita ada ibu ini ya, Ibu Dokter Vivina nanti ya cerita psikologi agama ya. Kalau dulu kan kita ada Dokter Siswanto, psikologi kesurupan, ya kan? Menarik, dulu ya cari deh Dokter Siswanto, kita ada bikin seminar di udah sini, nonton Pak. ya kan? Nanti Iya kita bikin positif. psikologi Iya, agama, nanti yang itu ya. Nanti kita lihat iya. agama dari psikologi, ya, dari si Sigmund Freud sama si Jung gitu ya. Itu menarik sekali nanti. Itu kebetulan itu disertasi saya. Itu menarik sekali nanti. Oke. Wah, itu nanti itu tadi makanya saya berani cerita tentang ilusi agama, tipuan agama itu bukan berarti saya mengajak Anda untuk tidak percaya Tuhan Yesus. Oh, justru makin percaya kalau kita jangan berilusi. Masalahnya tadi ilusi tadi.